Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo. Kali ini saya berada di Komplek Makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Saya berada di makam umum. Jadi makam umum masyarakat yang berada di ini samping jalan setapak. Makam Troloyo itu lurus terus. Nanti ke belakang, di situ ada makam Ratu Kencana Wungu, ada makam Anjasmara, ya, Dewi Anjasmoro Mas Miraku. Ini berkaitan dengan Damrawulan, bukan? Dan juga yang paling ujung itu ada makam Pitu. Wah, makamnya itu 7. Dan makam 7 ini bercorak Majapahit, karena ada lambang Surya Majapahit, tapi juga ada kalimat-kalimat tauhid dan surat Al-Imran. Nah, yang paling aneh sekali di situ ada makam Sabdo Palon Noyo Ginggong dan juga ada kaligrafinya di nisannya. Nah, monggo disimak. Sedulur yang berbahagia, disebut makam 7 atau makam Pitu atau kuburan Pitu karena dalam satu cungkup ada 7 pasang batu nisan. Batu nisan yang berada di makam 7 terbuat dari batu andesit. Yang utara, bagian utara, karena makam ini membujur dari utara ke selatan, yang utara adalah lambang menyerupai Surya Majapahit. Ada yang mataharinya ini bersinar 8 dan ada yang mataharinya memiliki sinar 10. Tapi ini adalah Surya Majapahit, ya. Nah, yang di selatan itu adalah kaligrafi. Kaligrafi bertuliskan Arab, dari huruf Arab. Ada lafal la ilaha illallah juga yang ada di sini, meski agak kasar lah ya, agak kasar. Sedulur yang berbahagia, makam 7 dengan cungkup bertembok dari batu bata setengah badan ini dahulu dipakai musyawarah oleh para wali. Ini keterangan dari para peziarah yang saya temui saat saya ngopi, dan juga ternyata di halaman website internet saya temukan ini juga. Ini bahwasanya dahulu para wali itu mengabdi di Majapahit, dan bila ada hal-hal yang perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan, para wali itu berkumpul berunding di makam 7 ini. Ini mungkin bisa dianggap ini adalah sebuah keyakinan mitos masyarakat, tetapi bagaimanapun para peziarah banyak yang berdatangan ke makam 7 ini. Tentunya mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan ajaran yang mereka pegang. Selain mitos tentang makam 7 yang dipakai musyawarah para wali, makam 7 ini adalah makamnya para bangsawan Majapahit yang beragama Islam. Juga yang berkata bahwa di makam 7 ini adalah para penasehat kerajaan Majapahit. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimakamkan di makam 7 ini adalah para resi dari Majapahit pada masa itu. Tentunya adalah para ulama juga ya, karena bercorak Islam. Jadi ada tulisan-tulisan aksara atau huruf Arab yang menghias pada nisan di makam 7 ini. Sedulurku yang berbahagia, makam 7 yang berada di cungkup ini terdapat 2 baris ya, menjadi 2 baris. Baris yang pertama di utara itu ada 5 makam, sedangkan baris yang kedua ini ada 2 makam di ujung timur ya ini. Sedangkan angka tahun Jawa yang tertera pada
nisan dari batu andesit ini yang paling tua adalah 1298 Saka dan yang paling muda 1397 Saka. Bila dialihkan ke Masehi, 1397 Saka ini menjadi 1457 Masehi nggih. Sedangkan yang dimakamkan di makam 7 ini yang saya dapat dari Pak Agus, salah satu warga masyarakat yang ada di makam tersebut pada saat saya datang. Ini yang pertama adalah Pangeran Noto Suryo. Ini angka tahunnya 1397 Saka. Yang kedua Patih Noto Kusumo, ini 1349 Saka. Yang ketiga Gajah Permodo, ini 1377 Saka. Sedangkan Noyo Genggong, ini Noyo Genggong dengan angka tahunnya 1319 Saka. Dan di makam Noyo Genggong ini yang bagian bawah ada guratan kaligrafi seperti surat Al-Imran ayat 18. Terus Sabdo Palon, kaligrafinya juga sama dengan angka tahunnya 1302 Saka. Sedangkan yang keenam ini ada Emban Kinasih dengan tahunnya adalah 1298 Saka. Juga yang ketujuh ada Polo Putro. Polo Putro ini angka tahunnya 1340 Saka ini. Sedulur yang berbahagia, sedangkan yang di lokasi di area tengah komplek makam umum Troloyo di Desa Sentonorejo, pemakaman umum masyarakat di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ini adalah makam dari Ratu Kencana Wungu dan Dewi Anjasmara. Ini cungkupnya dicat dengan warna ungu ini. Nah, Ratu Kencana Wungu dan Anjasmara tentunya adalah berkaitan dengan kisah Damar Wulan. Karena bagaimanapun pada saat itu Ratu Kencana Wungu yang berhak menjadi raja di Majapahit saat itu bermusuhan dengan Adipati Blambangan Menak Jenggo yang selanjutnya dapat dikalahkan oleh Damar Wulan. Nah, notabene yang memegang pemerintahan Majapahit nyaris semuanya adalah di tangan Damar Wulan. Nah, ini adalah makam Ratu Kencana Wungu dan juga makam Dewi Anjasmara. Sedulurku sekalian, kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait makam 7, makam Sabdo Palon Noyo Genggong yang bercorakkan Islam dan juga makam Kencana Wungu. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.